Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Dwi Antari, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 224053, Ruang 5 Semester 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang Mapel IPS SD. Mapel IPS SD adalah suatu pengetahuan sosial yang diringkas menjadi satu serta dikaitkan dengan masalah atau fenomena sosial yang mempelajari kehidupan manusia serta lingkungannya. Ilmu IPS sangatlah penting dalam pendidikan. Mengapa? Karena dalam ilmu IPS kita dapat membentuk karakter siswa sehingga dapat membuat siswa itu mempunyai rasa toleransi yang tinggi, saling menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Di dalam pendidikan terdapat dua pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yaitu suatu pendidikan yang di bawah naungan lembaga seperti sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang tidak dinaungi oleh lembaga seperti keluarga, lingkungan masyarakatnya. Namun, dapat digarisbawahi jika pendidikan tidak cukup hanya menggunakan pengetahuan, namun harus terdapat juga skill dan karakter. Jika di dalam pengetahuan tidak dilengkapi dengan skill dan karakter, maka pembelajaran itu tidak akan berjalan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang disiplin ilmu IPS. Dalam ilmu IPS terdapat 10 bidang studi yang berkaitan dengan IPS tersebut, yaitu yang pertama PKN. Dalam bidang studi PKN, pengajarannya lebih berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hukum. Dalam bidang studi ini berkaitan dengan peraturan peradilan, kriminologi, hukum, pidana, dan pengadilan hak asasi manusia. Yang ketiga, sosiologi. Bidang studi ini berkaitan dengan karakter dan mental dari seseorang. Yang keempat, politik. Hubungan antara IPS dan politik adalah bagaimana kita mempelajari gejala-gejala sosial yang berubah, atau kita mempelajari manusia sebagai makhluk sosial yang pemikirannya kadang rasional namun juga bisa berpikir dengan irasional. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah. Dalam sejarah kita mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Keterkaitan IPS dan sejarah memiliki hubungan yang timbal balik. Lalu selanjutnya agama. Keterkaitan antara agama dan IPS adalah menentukan dan membentuk moralitas manusia yang lebih ramah terhadap lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu geografi. Hubungan antara IPS dan geografi dapat kita pelajari dengan bagaimana hubungan antara manusia dengan bumi. Lalu selanjutnya antropologi. Hubungan IPS dengan ilmu antropologi adalah mengkaji hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensi dan usaha meningkatkan kehidupan. Selanjutnya sosiologi. Hubungan IPS dan sosiologi adalah di mana sosiologi dapat melihat hubungan manusia dan masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan fenomena sosial secara umum. Ekonomi. Ilmu ekonomi dan IPS ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial karena mengeksplorasi masyarakat dan perilaku manusia. Dari ke-10 bidang studi tersebut, ada tujuan yang dapat kita pelajari dari disiplin ilmu IPS, yaitu agar kita lebih peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, lalu teori rekonstruksi sosial. Teori rekonstruksi sosial adalah memandang pendidikan bukan upaya dari diri kita sendiri, melainkan kegiatan bersama atau interaksi dan kerjasama. Dalam garis bawah, interaksi atau kerjasama bukan hanya dilakukan antara siswa dan guru, tapi melainkan dari siswa dengan siswa,
dan dengan siswa dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang pemahaman dari konsep dasar Mapel IPS SD. Jika ada salah kata ataupun yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.